Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 10 Bertemangkape, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 10 Bertemangkape yang saya hormati. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah menyempatkan kesempatannya untuk hadir di tempat ini, di mana bisa membantu saya dalam kegiatan modul 1/4 saya itu dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Dalam tugas saya ini adalah salah satu modul 1.4 yang judulnya budaya positif. Jadi 1 jam kemudian saya akan memberikan sedikit materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Di mana saya di sini tidak ingin mengajari Bapak Ibu, tapi saya ingin memberikan sedikit materi, berbagi pemahaman pelajaran yang telah saya dapatkan di guru penggerak. Semoga Bapak Ibu bisa mendengar dan memahami apa yang saya ucapkan, karena di sini saya juga masih belajar. Di depan sini ada judul yang telah saya buat dalam bentuk video, di mana judulnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum saya memasuki materi, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, siapa yang pernah mengenal kata budaya positif atau apa itu budaya positif? Di antara Bapak Ibu saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu guru pernah mendengar kata budaya positif? Saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat di tempat ini pasti pernah mendengar kata budaya positif. Apa itu budaya positif atau bagaimana budaya positif di sekolah kita? Pak? Pernah dengar, tapi pernah dengar hanya yang selama ini terpisah antara budaya dan positif. Yang budaya itu tidak langsung kita gunakan, adalah kebiasaan-kebiasaan, positif hal yang baik, kebiasaan yang baik itu menurut kami. Kasih. Terima kasih Pak. Atau ada Bapak Ibu guru yang lain ingin mengeluarkan pendapatnya apa itu budaya positif? Sebelum itu, karena saya lihat Bapak Ibu guru di sini masih loyo, mungkin karena menjelang siang, saya ingin tes semangatnya. Mana semangatnya? Semangat. Kalau saya bilang SD 10 semangat luar biasa, bisa? Oke, sampai semangat Bapak Ibu guru. Mana semangatnya? Semangat. Oke, SD 10. SD 10. Terima kasih Bapak Ibu guru. Semoga semangat untuk 1 jam kemudian. Oke, setelah itu Bapak Ibu guru masih ada di sini yang ingin menyampaikan apa itu budaya positif. Ibu tadi saya lihat angkat tangan begini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat saya tadi sama dengan Bapak, cuma saya mencontohkan bentuk budaya. Budaya positif sebenarnya selalu kita laksanakan di sekolah setiap hari. Ya, cuma baru ada lagi kata istilah budaya positif, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang biasa, yang baik, seperti makan cabai, cium tangan sebelum masuk atau sebelum keluar, datang salam, mendapatkan undangan guru, itu semua budaya-budaya positif. Terima kasih atas tanggapan dan jawaban Bapak Ibu guru. Menurut Bapak Ibu guru jawabannya sangat benar, tapi di sini saya juga mendapat ilmu baru. Seperti kata Bapak Ibu, budaya positif saya baru dengar. Sebelumnya kita hanya mendengar kata budaya. Di guru penggerak ini saya juga baru dengar apa itu kata budaya positif. Jadi sekarang kita sama-sama akan memasuki apa itu ternyata, oh ini yang dikatakan budaya positif. Dalam modul 1/4 ada 7 budaya positif yang akan kita paparkan dalam hari ini. Yang pertama itu
belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jujur nih Bapak Ibu, saya baru mendengar semua beberapa kata-kata dari kedelapan konsep budaya positif ini. Yang pertama itu segitiga restitusi. Saya jujur Bu, baru mendengar apa itu segitiga restitusi. Seperti kalau keyakinan kelas mungkin kita pernah mendengar seperti di kesepakatan kelas. Dan kedua yang baru saya dengar itu motivasi perilaku manusia. Jadi yang paling saya di sini paling saya penasaran segitiga restitusi. Jadi nanti saya akan bahas satu persatu apa kedelapan konsep inti budaya positif kita hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma di sini maksudnya sebelum saya masuk ke materi pembelajaran dengan paradigma baru, saya ingin bertanya kembali, apakah di sini Bapak Ibu guru telah mendengar kata pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Apakah pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah. Oke, kalau pernah saya ingin tanya kembali Bapak Ibu, apakah pembelajaran yang telah kita lakukan termasuk pembelajaran berpusat pada siswa atau pada guru? Siapa yang masih menerapkan pembelajaran pada siswa dan siapa yang menerapkan pembelajaran pada guru? Tidak ada yang saling, kita sama-sama belajar. Yang pada siswa siapa? Masih ada yang berpusat pada siswa dan pada guru siapa? Kalau kelas 6 Ibu, siswa atau guru? Siswa. Kelas 1, 2, 3, siswa. 4, 5, Pak. Siswa atau guru Pak? Siswa, oke. Terima kasih Pak. Jawabannya semua pembelajaran pada siswa. Dan sebenarnya memang di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar kita diharapkan sesuai dengan kata Bapak Pendidikan kita, Pak Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik pembelajaran itu berpihak pada siswa atau murid, bukan lagi teacher center, tapi student center, di mana bukan guru lagi yang monoton di depan kelas menerangkan anak-anak buka bukunya halaman ini, lihat papan tulisnya kita kerjakan ini, tapi sekarang siswa yang lebih aktif di kelas, bukan guru. Jadi mungkin masih ada, tapi saya alhamdulillah karena di sekolah kita semua telah menerapkan pembelajaran yang sekarang, bukan yang masa lampau lagi. Tapi sekarang sesuai dengan pembelajaran dengan paradigma baru, seperti pembelajaran berdiferensiasi, itu sama dengan pembelajaran berpusat pada guru. Dan di mana pembelajaran berdiferensiasi di sini kita lihat peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan teori perkembangan. Jadi kita lihat terlebih dahulu siswa A apakah cocok dengan pembelajaran yang telah kita terapkan, seperti kita kasih perkalian. Dan semua siswa bisa perkalian 8/9. Tetapi kita lihat dulu karakteristiknya, apakah siswa si A ini bisa masuk ke materi perkalian 8 atau masih di bawahnya. Jadi kita lihat karakteristiknya sebelum kita memberikan pembelajaran. Jadi itu namanya pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat pada guru siswa. Yang kedua itu kita masuk ke nilai kedua. Oke, di sini yang kedua itu disiplin positif. Oke, sebelum kita pasti mendengar kata disiplin ini bukan kata baru. Disiplin positif, tapi ada kata positifnya. Yang dimana disiplin itu kita sebagai guru bertanggung jawab sebelum kita menuntut anak kita menjadi siswa yang disiplin. Kita terlebih dahulu menjadi guru sebagai gurunya harus dulu disiplin, bukan hanya disiplin dalam belajar tapi disiplin waktu. Seperti saya jujur Bu, saya sering terlambat masuk di kelas. Mungkin karena sering begadang ya Bu, jadi saya terlambat bangun jujur. Jadi saya Bu, sebelum saya menerapkan ke siswa saya, jangan terlambat, saya itu sadari diriku. Minta maaf tadi Ibu. Oh maaf Ibu. Mungkin saya cara berbicara terlalu cepat. Oke Bu. Jadi sini disiplin itu sebelum kita memberikan siswa kita, anak-anak tidak boleh beribu, tidak boleh disiplin, tapi kita harus disiplin pada diri kita sendiri.
ya. Nah, di mana disiplin itu salah satu penerapan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi disiplin positif tidak hanya kata disiplin, tapi ada kata positifnya. Disiplin berkisah positif, ada positifnya. Yang selanjutnya itu disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, contoh nilai kebajikan universal. Artinya di sini ada profil pelajar Pancasila, ada IPO atau pro itu saja baru dengar ini Bu, dan keterampilan hidup. Kalau profil pelajar Pancasila kita pasti pernah menerapkannya. Ada 3 macam nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, IPO Primary Years Program (PYP), dan ketiga keterampilan hidup atau life skill. Jujur Bu, saya baru mendengar, yang sering saya dengar hanya profil pelajar Pancasila. Dari ketiga nilai-nilai kebajikan ini, kira-kira Bapak Ibu guru yang mana yang telah diterapkan di sekolah? Yang mana? Dan ada 3 macam nilai kebajikan itu profil pelajar Pancasila, IPO Primary Years Program, dan keterampilan hidup. Cuma saya kira ini cuma produk Pancasila yang terintegrasi di dalam tidak ada nih anak-anak itu tidak ada. Tapi kalau keseluruhan sebenarnya sudah tercakup di dalam kegiatan kita seperti mungkin Kalau ada guru yang lain atau ada yang mengeluarkan pendapatnya atau ya bagaimana? Kalau saya Bu, jujur saya hanya memilih ini profil pelajar Pancasila. Bukannya kita tidak bisa memilih ketiga-tiganya, lebih baik lagi satu saja. Ibu jujur, satu saja kita terapkan, wah luar biasa sekali. Jadi ketiga-tiganya sudah benar, tidak ada yang salah. Ibu Primary Years ini saja baru mendengarkan kata-katanya hampir sama lah dengan isinya profil pelajar Pancasila. Karena di mana profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Memang betul apa kata-kata dijelaskan dari Ibu Olia itu bahwa kita harus memilih profil Pancasila cuma satu saja. Saya pernah ikut juga mempelajari tentang ini kurikulum Merdeka yang ditekankan di situ. Aki Sawi yang bawa dulu materi, dia mengatakan bahwa satu semester itu atau kalau perlu 1 tahun itu satu saja profil Pancasila yang kita terapkan, karena luar biasa itu kalau itu bisa berhasil. Misalnya berakhlak mulia saja kita nilai dalam 1 semester itu. Ya, itu saya pernah buka catatan saya. Oh, ternyata ini cuma satu di profil Pancasila yang kita mau capai dalam 1 semester. Kalau misalnya dalam 1 semester itu kita belum, anak-anak kita belum berhasil, baru kita ambil lagi semester berikutnya. Karena tidak gampang untuk menerapkan itu. Nah, seperti contohnya berakhlak mulia itu harus betul-betul dicermati, diperhatikan baik-baik anak-anak apakah sudah memiliki akhlak yang mulia. Nanti karena kurikulum Merdeka ini juga masih sama-sama bagi kita. Tidak sama kalau kurikulum ke-13 dulu itu ada beberapa aset yang kita nilai. Itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini dari nilai-nilai kebajikan mungkin Bapak Ibu bagaimana pernah mendapatkan sesuatu yang tadi Ibu katanya pernah ikut pelatihan bahwa di dalam kurikulum Merdeka kita hanya satu fokus saja. Seperti yang dikatakan tadi Pak Jamal, bukannya kita bilang satu saja, tapi kita sudah menerapkan 3, tapi alangkah baiknya memang Pak satu saja. Karena satu saja Pak jujur, satu saja kita terapkan di sekolah, mungkin kita bagaimana cara kita menciptakan siswa kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, motivasi ketika kita masuk ke materi motivasi perilaku manusia. Jadi mana di sini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dari motivasi ekstrinsik di sini kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
kita sebagai guru sebaiknya menghindari kata hukuman. Dan kedua juga itu saya tidak menyalahkan, tapi sesuai dengan materi yang telah saya dapat dari modul 1.4, bukannya saya menyalahkan ibu bapak guru memberikan suatu hadiah kepada siswa atau imbalan, tetapi sebaiknya jangan dilakukan karena itu bisa memutus kayak semangatnya siswa ini. Saya mau lakukan ini karena begini. Memang saya pak sejujur pendapat saya, kalau memang kita dikasih kayak penghargaan semangat kita, tapi itu sesuai dengan materi yang modul 1.4 itu bisa memutuskan semangat siswa. Tapi tidak ada motivasinya siswa tak. Jadi di sini kita menghindari yang namanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua itu motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Sebagai istri guru, kita bagaimana cara tak memotivasi siswa tak dari dalam, bukannya adanya penghargaan. Yang saya tekankan juga ibu, jangan adanya hukuman, diberikan hukuman, karena hukuman itu pasti ada tindak perilaku yang kita lakukan. Maksudnya di sini hukuman. Ada di sini maksudnya dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini pengertiannya ada hukuman itu ada pasti fisik yang kita lakukan, ada pasti fisiknya. Kalau tidak pakai fisik itu bukan hukuman namanya, tapi konsekuensi. Ya, terus restitusi itu adanya proses bagaimana kita sebagai guru melakukan suatu proses untuk mendapatkan jalannya atau dari suatu siswa. Misalkan dia melakukan satu masalah, kita berbicara dengan baik pada siswa, tidak langsung ini kita yang nak gara-gara kita itu menangis ya lebih datang. Kita berbicara, kita tahu dulu apa penyebab dari masalah itu namanya restitusi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sepakat atau bagaimana? Restitusi sebentar Bu, ada contoh video restitusi. Ada jawab yang sudah buat tapi jangan tapi dari dulu saja videonya. Oke, yang selanjutnya keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita dapatkan atau yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Pasti kita semua manusia memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Ada beberapa macam kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kalau makan itu kebutuhan hidup Ibu, kasih sayang, pasti sudah ditahu kemana, penguasaan, kebebasan dan ada pengertiannya di bawah. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, sekarang kita masuk ke yang ke-5, itu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru kita pernah mendengar ini 5 kata atau sudah dimengerti? Dari 5 posisi kontrol ini, apakah Bapak Ibu guru pernah menerapkan salah satunya atau baru mendengar atau bagaimana? Atau ada penghukum sebagai teman, manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah. Yang mana kan? Oke Bu, pengertiannya maksudnya. Next. Disalahkan.
Membuli. Tahu itu. Ya. Apa yang tadi kita pertanyakan Bu, pembuat merasa bersalah. Oke, sini contohnya ada Bu. Maksudnya begini, kita sebagai guru di sini, kita hanya memberitahu saja Bu, tidak langsung dikasih kenapa begini, tidak dikasih suara tinggi, tapi suara rendah. Kenapa kita melakukan itu? Apakah ditahu tidak kalau melakukan suatu kesalahan itu benar atau tidak? Kita kasih gimana kita berlemah lembut supaya itu siswa merasa bersalah atas kelakuan yang telah dilakukan. Begitu Bu maksudnya pembuat merasa bersalah. Ada yang lain mau bertanya ke yang penghukum atau apa? Kalau penghukum mungkin sudah dimengerti. Sebagai manajer itu paling bagus Ibu. Kalau manajer di sini kita mengajak siswa dulu, memanggil siswa dulu. Apakah yang saya mendapat laporan, contohnya begini Bu. Saya mendapat laporan dari si A bahwa si B ini berkelahi. Apakah benar itu nak? Kalau dari siswa tak iya Bu benar. Oke, kalau begitu kira-kira yang telah dilakukan itu benar atau salah? Pasti susah menjawab benar Ibu. Apakah kalau dilakukan begitu sesuai dengan keyakinan kelas? Karena saya yakin Bapak Ibu guru telah membuat semua keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Pasti di setiap kelas ada keyakinan kelas yang telah kita buat. Contohnya terlambat datang ke sekolah. Tidak, jangan tidak boleh dipakai kata tidak, tapi jagalah kebersihan. Sebaiknya kita hindari kata jangan dan tidak. Jagalah misalnya jangan membuang sampah dan kita ganti jagalah kebersihan. Jangan memakai sepatu hitam selain warna hitam, tapi sebaiknya memakailah sepatu hitam. Begitu Bu yang saya dapatkan dari selama itu berpengalaman. Oke, di sini saya punya satu pertanyaan. Oke, ini pertanyaan posisi kontrol apakah aku sebagai guru? Jika kira-kira dari pertanyaan ini saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, teman, atau penghukum? Ya, pembuat merasa bersalah. Kenapa itu? Karena di sini ada penekanan kata-kata. Saya kecewa sekali nak dengan kamu. Kalau penghukum pasti dia marah-marah terlebih dahulu, tidak langsung. Ini kenapa kita pasti langsung marah-marah? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol apa Ibu? Kira-kira kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, pemantau, teman, manajer, pemantau. Kalau pemantau di sini kita tahu bahwa kalau pemantau itu kita lihat dulu apakah dia benar-benar melakukannya atau tidak. Kita tidak tahu dia melakukan atau tidak. Apakah tadi pilih kontrol? Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman dan manajer. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya, benar sekali Pak Ibu pemantau. Kalau ini Bu, ayolah lakukan dan Bapak Ibu ya. Manajer. Ya. Kira-kira kalau kita bercanda Bapak Ibu, ya teman, karena ini kata kita sebagai guru, sebagai temannya siswa, ayolah nak lakukan dan Bapak Ibu ya. Pasti bagaimana sih perasaan siswa ini nangkap teman kayak Bapak Ibu guruku. Jadi itu namanya posisi kontrol teman. Dari tahap paling. Selanjutnya, contoh selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, penghukum, kenapa Pak Ibu penghukum? Ada ancaman. Ya, karena ada ancaman di setelahnya. Dia marah-marah. Tidak langsung dinasihati, tapi dia marah-marah. Karena tidak kerja di tugas, dia akan sebentar apa yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini tidak ada yang melakukan posisi kontrol penghukum.
beberapa contoh kalimat tadi, bagaimana Bapak Ibu guru sudah dipahami bagaimana itu 5 posisi kontrol guru? Sudah? Alhamdulillah Bu. Sekarang kita kembali ke materi ke-6 yaitu keyakinan kelas. Oke, di sini sebelum saya masuk ke materi keyakinan kelas, saya punya pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa bukan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa mesti keyakinan kelas? Begini, saya mulai dari bawah peraturan. Kalau ada aturan, ada konsekuensinya. Kalau aturan yang mau dipertegas berarti ada konsekuensi. Tapi kalau keyakinan ada imbas timbal balik, itu bersih berbuat lebih bagus. Ya, yakin bahwa itu akan lebih bagus. Terima kasih. Halo Bapak Ibu guru yang lain, ada punya jawaban yang lain? Kalau keyakinan berarti kesepakatan keras, ya, tidak disepakati dan sesuai dengan kemampuan siswa. Kalau peraturan, saya nih guru yang membuat peraturan. Ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu guru? Tidak ada lagi yang mau bertanya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas kita terapkan di kelas? Oke, jawaban Bapak Ibu guru tadi sudah benar. Dan apa kita ambil bukan peraturan? Karena peraturan pasti ada aturan yang kita buat, pasti ada hukuman, ada hukumannya. Kalau keyakinan apa yang telah kita sepakati, yang yakini dan dibuat oleh siswa dan guru, bukan hanya kita yang membuat guru, tapi kita bersama guru, siswa dan guru. Sekarang Bapak Ibu guru telah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Apakah cara membuat keyakinan kelasnya itu sesuai dengan apa yang telah saya tampilkan di depan atau bagaimana? Atau ada yang mau diperbaiki atau ada yang mau ditanggapi? Dari pembuatan keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu guru telah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Telah membuat keyakinan kelas. Dari sesuai yang saya jabarkan, bahwa keyakinan kelas begini Bapak Ibu. Apakah sesuai dengan yang kita lakukan di kelas atau belum? Bersifat abstrak, pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga siswa mudah diterapkan. Dan terakhir, warga sekolah atau yang di kelas membuat keyakinan kelas. Apakah dari pembentukan keyakinan kelas ini telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas dalam membuat keyakinan kelas? Tapi sekali boleh tahu itu boleh. Ini nanti itu saya jadi. Menurut saya paling tidak ada pedoman. Iya, diceritakan pada grup. Ya. Dalam baca. Diberi Nanti pada SC gambarnya baru di print out kan. Sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Di materi ini saya jujur Bu, saya sangat bagaimana sekali Bapak Ibu, segitiga restitusi saya mendengar. Kira saya itu segitiga itu hanya bangunan. Dan ternyata segitiga restitusi itu ada di budaya positif yang ke-7. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog seperti yang telah kita tanyakan. Ada dialog yang kita lakukan kepada siswa dan guru dalam menghadapi suatu kasus, di mana kita menerapkannya nanti kita sebagai siapa di situ, posisi kontrol apa kita nanti di situnya. Di sini dalam segitiga restitusi, dalam melakukan segitiga restitusi, kita harus menerapkan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, membuat validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lakukan ini segitiga restitusi jika kita mengalami suatu kasus di kelas. Ada siswa yang membuat suatu kasus atau bermasalah, kita sebaiknya melakukan segitiga restitusi dengan 3 tahap.
yang dimana tahap pertama itu menstabilkan identitas. Artinya di sini contoh kata-kata menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas kita menanyakan di awal. Jika ada sesuatu yang membuat masalah, kita menanyakan terlebih dahulu dengan kata-kata. Sebaiknya kita lakukan ini semua kata, karena kata yang demikian saya yakin Bapak Ibu guru ini bisa membuat siswa tak merasa bagaimana nih setelah melakukan masalah itu. Seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Sebentar ada beberapa video, 2 kasus bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Kedua itu tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita mau validasi bagaimana kita bersama siswa, bagaimana cara kita untuk memvalidasi, artinya kita bagaimana cara kita untuk mencari solusi dari masalah siswa tersebut dengan beberapa pertanyaan sebaiknya yang kita lakukan. Pasti siswa itu, contoh pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu salah satu kata atau kalimat dari validasi tindakan yang salah. Yang kedua itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, dan seterusnya. Tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan sesuai keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas Bapak Ibu guru. Pasti pertanyaan kita, apakah kamu sadar dengan sikap kamu? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kedua itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Misalnya ada nilai saling menghormati, saling menyayangi. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh kasus, contoh penerapan segitiga restitusi dengan melakukan 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru saja sudah buat tugas begini, tapi oke Bapak Ibu, di sini tidak lama Bu, saya ingin membagikan salah satu tugas saya di mana dalam melakukan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Mohon maaf Bapak Ibu jika masih ada banyak yang kurang, karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru bergerak macam pendidikan. Untuk menambah dan memberi kreatif rancangan belajar. Pada potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Dari laporan tim
pembelajaran bagai potensi. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin waktunya sudah banyak yang saya ambil dari Bapak Ibu Guru. Mohon maaf kalau waktunya saya cerita Bapak Ibu Guru demi salah satu tugas saya yang ternyata modul 1 Nah, jujur Bapak Ibu Guru, ini tugas saya, salah satu tugas saya dan tugas di sekolah. Bagaimana pelaporan saya, apakah budaya positif di sekolah sudah saya sampaikan atau belum. Dan video ini akan saya masukkan ke dalam aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif bersama Bapak Ibu Guru SD 10 Bunterampe. Di mana dari materi ini saya akan menutup materi hari ini, di mana penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai guru kita sebagai amo atau manajer kepada siswa untuk menuntun murid-murid insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan dan sesuai kata Bapak pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana guru itu sebagai penuntun menuntun siswa. Bagaimana cara kita menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Apabila Bapak Ibu Guru ada sesuatu yang memang jangan dilarang Pak, karena itu sesuai kodratnya. Kodrat anak adalah bermain Bapak Ibu Guru, tapi kita tempatkan dia waktunya, karena di sekolah kita sudah menentukan waktu istirahat. Jadi saya juga sudah terapkan di kelas Pak, jika selesai tugasnya dan tidak mengganggu temannya, boleh bermain Nak, asal bermainnya tidak diganggu teman yang lain, karena itu kodratnya anak Pak bermain, jadi kita tidak boleh melarangnya. Terus kedua juga intinya bermainnya juga tidak membahayakan. Bermain boleh Nak, saya terangkan kepada siswa saya, boleh bermain asal jangan yang membahayakan. Kita tahu yang mana tuh yang bermain yang membahayakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru waktunya. Sekian dari materi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Sebelum kita belajar, Ibu mau coba tes tepuk semangat. Oke, semua semangat. Siswa kelas 4 semua semangat. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, Ibu mau. Oke, berarti siswa kelas 4 semuanya siap belajar. Sebelum itu, di setiap kelas, dalam setiap pembelajaran, di setiap semester, di setiap tahun ajaran baru, kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah kalian pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Pernah atau tidak? Kalau pernah, apa kira-kira itu keyakinan kelas? Misalnya, Apa nak? Ya, harus sopan sama guru, contohnya apa lagi? Kalau keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas, apakah sama atau tidak? Tidak. Keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan, tetapi keyakinan kelas mirip dengan peraturan kelas. Apakah kalian pernah mendengar apa itu kata peraturan? Berarti kalau peraturan itu bagaimana? Ya, peraturan ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Berarti contohnya bagaimana? Kalau peraturan ya tidak boleh berkelahi, apalagi ya tidak boleh membuat
Karena kenapa? Karena sudah semester baru. Kenapa? Karena keyakinan itu ada yang kita yakini, beda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan berarti kita yakin pada diri kita sendiri bahwa tidak boleh lagi melakukan hal tersebut. Kalau peraturan berarti ada aturan, berarti kalau ada aturan ada apanya? Dan hukumannya. Tidak ada hukumannya. Ibu tidak mau buat peraturan, tapi kita akan buat keyakinan. Contohnya bagaimana keyakinan kelas? Harus sopan sama guru. Ya, harus sopan, bersikap sopan sama ibu guru. Apa lagi? Harus sama guru. Tak boleh lagi sama guru. Tak boleh jalan. Tidak boleh nakal. Oke. Tidak boleh ribut katanya. Tidak boleh, itu tidak boleh kita kasih masuk di dalam keyakinan kelas. Kata tidak, itu tidak boleh kita kasih masuk. Kata tidak boleh, jangan, itu tidak boleh. Tapi kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau tidak boleh ribut, tidak boleh nakal, kalau kita ubah menjadi kalimat positif bagaimana? Kira-kira bagaimana kalau kita ubah menjadi kalimat positif? Tidak boleh ribut, tidak boleh nakal. Apa kira-kira kalau kita ubah menjadi kalimat positifnya? Dihukum. Saling apa? Saling apa lagi? Ya, saling menyayangi. Berarti keyakinan kelasnya, kalimat keyakinan kelasnya berarti saling menyayangi. Tidak boleh nakal. Kita harus saling menyayangi. Ibu di sini punya satu kertas. Setiap kertas ibu bagikan setiap siswa. Setiap siswa masing-masing menuliskan satu keyakinan kelas yang akan kita buat dan ditempel pada dinding kelas kita. Bisa? Bisa. Dengan satu-satu ditulis dengan tulisan yang cantik dan rapi. Sudah? Oke, sudah semua membagikan semua kertasnya. Ibu sudah bagikan? Sudah. Sekarang kalau sudah, masing-masing siswa menuliskan satu keyakinan kelas yang akan kita tempel dan pajang di dinding kelas kita. Bisa? Bisa. Ya. Jangan langsung saja keyakinannya, jangan tulis saja nomor.
keyakinan kelas yang pertama saling tolong menolong. Kenapa kita tidak usah tulis? Karena sama kita. Buat apa kita tempel kalau banyak? Nanti banyak jadi baca pusing gitu. Berarti 8 keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Apakah disepakati atau belum? Disepakati. Sepakat atau belum? Sepakat. Kira-kira siapa yang membuat keyakinan kelas ini? Ibu guru saja atau bagaimana? Semua. Ya, semua kelas berapa? 4. Berarti yang melaksanakannya siapa? Berarti yang melaksanakan ini siswa kelas 4. Ini keyakinan kelas yang akan kita sepakati secara bersama-sama. Ini ada 8 keyakinan kelas yang akan kita nanti akan kita lakukan di kelas. Jadi kita harus ingat, tidak boleh bagaimana kata tidak bisa kita gunakan di keyakinan kelas. Tapi kita lihat kira-kira dari 8 keyakinan kelas ini, ibu mau semua siswa membuat tanda tangan bahwa sepakat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Bisa atau tidak? Bisa. Sebentar satu persatu siswa kelas 4 naik tanda tangan dengan catatan bahwa disepakati ini keyakinan kelas tak. Disahkan di ceritanya. Kalau ada di tanda tangan tak berarti setuju begitu, tidak boleh dilanggar. Bisa? Bisa. Oke. Berarti 17 orang yang hadir di dalam kelas telah membuat bersama ibu
semua kelas 4 ada keyakinan kelasnya. Tidak boleh lagi melanggar keyakinan kelas. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita untuk membuat keyakinan kelas. Kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Tepuk tangan untuk semua kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafan Ar-Raid dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Tisha Ramadhani dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farasa dari kelas 4. Saya sangat semangat. Senang sekali dan bersemangat. Saya sangat senang sekali. Sangat penting. Sangat penting untuk saya. Sangat penting. Bisa membuat kita tanggung jawab dan disiplin. Dapat membuat saya disiplin dalam kelas. Bisa kita membuat bertanggung jawab di kelas.